Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah cara berpuasa yang tepat. Pada masa Prapaskah tahun 2020, Paus Fransiskus memberikan wejangan tentang puasa. Puasa adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan menggantinya dengan kata-kata yang manis dan lembut. Puasa kecewa atau tidak puas, dan penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Puasa marah, dan penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar. Puasa pesimis, penuhilah dengan optimis. Puasa khawatir, dan penuhilah dirimu dengan percaya pada Tuhan. Puasa meratap atau mengeluh, dan nikmatilah hal-hal sederhana dalam kehidupan. Puasa stres, dan penuhilah dirimu dengan doa. Puasa dari kesedihan dan kepahitan, penuhilah hatimu dengan sukacita. Puasa egois, dan gantilah dengan bela rasa pada yang lain. Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan balas dendam, gantilah dengan pendamaian dan pengampunan. Puasa ngomong banyak, dan penuhilah dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan umatnya adalah sebagai mempelai wanita. Dia sedang menjelaskan bahwa puasa bukanlah kegiatan agamawi belaka, bukan pula mencari kesaktian diri. Puasa bukanlah sekedar melakukan apa yang ditulis oleh hukum Taurat tanpa mengerti mengenai maknanya. Tetapi puasa adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Yesus menerangkan bahwa saat berpuasa itu adalah saat di mana tidak ada mempelai. Ketika mempelai diambil dari mereka, maka saat itulah mereka berpuasa serta prihatin. Mempelai itu adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus bersama dengan kita, kita bersuka cita. Fokus utamanya adalah Yesus yang membawa keselamatan dan sukacita. Sayangnya, ada banyak orang yang menjadikan puasa sebagai aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya berdoa dan saya belum mendapatkan jawaban doa, maka saya akan puasa di hadapan Tuhan sampai saya mendapat jawaban. Sepertinya dengan berpuasa, kita memaksa Tuhan. Puasa hanya sebatas tidak makan dan minum. Puasa bukanlah memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tetapi berpuasa itu memaksa saya untuk berjalan lebih dekat kepada Tuhan, memaksa saya agar tidak terikat pada hal-hal duniawi dan kesenangan-kesenangan daging. Mari dalam hidup ini kita biarkan diri kita dibentuk dan dituntun Allah. Janganlah mendikte atau memaksa Allah. Jika niat kita baik, pasti Allah akan memberikan kelancaran kepada kita.
alam semesta pun akan mendukung segala kebaikan kita. Semoga demikian. Amin.